Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat choco banana pie atau pie pisang coklat yang ditaburi dengan butiran kismis dan parutan keju. Di sini saya sengaja membuatnya menjadi dua bagian, moist pie dengan tekstur lembab dan crispy pie dengan tekstur matang kecoklatan. Kalian tim penikmat pie yang mana nih? Oh iya, untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai tanpa skip untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, with the further talking video, let's see how to make it completely, and here we go. Pertama-tama siapkan 350 gram terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan kunci biru. Kemudian 200 gram margarin suhu dingin yang baru saja dikeluarkan dari kulkas. Selanjutnya 60 gram gula halus. Di sini saya menggunakan gula pasir di blender. 3 buah pisang raja ukuran sedang yang dipotong kecil-kecil. Kalau mau menggunakan pisang ambon ataupun pisang kepok juga tidak apa-apa. Air dingin atau air es. Di video ini saya menggunakan takaran 2 sendok makan. Penggunaannya disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing. Yang penting jangan terlalu kebanyakan. Untuk isian pie, siapkan 4 sendok makan maizena, 150 gram susu kental manis, 3 butir kuning telur, 100 ml air, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Kalau mau menggunakan vanili cair juga tidak apa-apa. Kemudian siapkan cetakan pie. Di video ini saya menggunakan cetakan dengan diameter 6 cm dan dapat menghasilkan hingga 20 pie pisang nantinya. Untuk topping pie, siapkan secukupnya kismis, keju parut, dan selai coklat secukupnya. Untuk selai coklat bisa diganti dengan cream cheese, blueberry, strawberry, ataupun selai kacang. Pokoknya disesuaikan selera saja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah panaskan margarin hingga meleleh terlebih dahulu. Kemudian masukkan potongan pisang. Selanjutnya aduk-aduk secara merata hingga berwarna kuning kecoklatan dan matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu sisihkan. Ini beneran wangi banget dan menggugah selera. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan terigu, gula halus, margarin dingin, dan air es. Di video ini saya menggunakan 2 sendok makan saja. Pemberian air es disesuaikan dengan kelembapan tepung. Pokoknya setelah itu semua bahan diaduk hingga berbulir seperti ini. Lalu sisihkan. Kemudian langkah selanjutnya, olesi semua cetakan satu persatu dengan menggunakan margarin tipis-tipis saja secara merata. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Kemudian ambil adonan secukupnya, taruh dan bentuk adonan ke dalam cetakan sambil ditekan-tekan seperti ini. Kalau teman-teman mempunyai alat penekan pie, bisa digunakan juga. Malah hasilnya bisa jadi lebih bagus ya. Kalau tidak punya pun jangan khawatir. Kalian tetap bisa membuat pie dengan bentuk yang rapi. Yang terpenting gunakan tangan bersih dan ditekan pelan secara terus-menerus hingga pastikan teksturnya benar-benar rapi dan cekungannya merata seperti ini. Lakukan berulang dengan cara yang sama hingga semua adonan habis tercetak. Jika sudah selesai mencetak, selanjutnya tusuk-tusuk permukaan dasar adonan pie dengan menggunakan garpu untuk meminimalisir tekstur kulit pie menggembung dan permukaan bawahnya tetap rata.
Nah, kurang lebih hasil akhir teksturnya setelah ditusuk-tusuk garpu menjadi seperti ini. Kemudian setelah memanaskan oven selama kurang lebih 10 menitan sebelumnya, panggang kulit pie selama 3 menit di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah di rak tengah. Disesuaikan oven masing-masing saja karena beda oven beda karakter pemakaiannya. Sambil menunggu kulitan pie yang sedang proses dipanggang, siapkan wadah, lalu masukkan maizena dan air, kemudian aduk-aduk hingga merata. Setelah teksturnya merata seperti ini, kemudian masukkan susu kental manis, aduk-aduk sebentar. Tambahkan vanili bubuk dan kuning telur. Lalu aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Kemudian sisihkan. Tara, ini kulitan pie-nya sudah keluar dari dalam oven. Kemudian tuangkan adonan pisang ke dalam kulitan pie. Untuk takarannya disesuaikan selera saja. Di video ini saya menggunakan takaran 1 sendok makan, tidak munjung ya teman-teman. Setelah itu tuangkan selai coklat secukupnya. Lalu lanjutkan dengan menuangkan larutan kuning telur. Kemudian taburi dengan parutan keju. Yang terakhir, berikan butiran kismis secukupnya sesuai selera saja. Jika sudah selesai memberikan isian pie, panggang kembali di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah di rak paling bawah. Jika ingin mendapatkan hasil dengan tekstur moist, panggang selama 30 menit dan panggang selama 40 menit jika ingin mendapatkan hasil dengan tekstur crispy. Lalu pindahkan ke rak atas selama kurang lebih 5 menit. Pokoknya disesuaikan dengan karakter pemakaian oven masing-masing saja ya teman-teman. Sambil menunggu panggangan pie, lakukan hal yang sama seperti cara sebelumnya terhadap kulitan pie yang belum diberi isian. Kemudian panggang sisa adonan pie hingga matang secara bergiliran. Voila, choco banana pie sudah matang dan siap untuk dihidangkan. Please raise your hands whether you choose the moist one or the crispy one. Sekilas aromanya memang seperti bolen pisang ya teman-teman. Bentuknya juga tidak kalah cantik kan? Cocok untuk dijadikan ide jualan isian snack box, dijual bijian, ataupun untuk menu hantaran. Ini seriusan wangi banget. Perpaduan aroma pisang, keju, dan kismisnya menyeruak dan membuat saya menjadi tidak sabar untuk segera mencicipinya. Meskipun varian yang moist pie warna kulitannya lebih terang, namun ini juga tetap sudah matang ya teman-teman. Hanya saja memang teksturnya lebih lembab dibandingkan dengan yang varian crispy. Ketika saya belah menjadi dua seperti ini, dapat dilihat bahwa tekstur bagian dalamnya juga sama-sama matang merata kan ya. Lumeran coklatnya juga kelihatan banget. I can't wait to try the taste of this pie. And it's so yummy. Seriusan ini enak banget dan wajib untuk dicoba. Perpaduan antara lembutnya kulitan pie dengan lumeran coklat dan pisangnya benar-benar ngeprul dan membuncah di dalam mulut. Of course, only one bite is never enough. Yuk teman-teman, cobain buat ini di rumah. Ini mantap dan terbaik. Oh ya teman-teman, dengan packaging plastik OPP dan ditaruh di cup roti seperti ini, tentu tampilannya jadi semakin menarik dan layak jual banget kan?
Apalagi dengan ditaruh ke dalam box seperti ini, bisa dijadikan untuk peluang ide bisnis hampers makanan yang sangat menjanjikan nih. Gimana? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Oke teman-teman, cukup segini dulu untuk kupas tuntas resep kali ini. Happy trying at home!